Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wa natifa'a wa dhakirata wa tadhkira wa ifadata wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajillahu mardatihi wa qurbihi wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sairi salihin fid darain amin. Fi kitabihi al-akhlaq lil banin ila anqal ar-rabi'. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bab yang ketiga tentang al-waladul waqih, anak yang jelek budi pekertinya. Sekarang kita membahas tentang cerita Ahmad. Ahmad ini adalah anak kecil yang berakhlak, beretika. Ar-rabi'u, adapun yang keempat itu menjelaskan yajibu, wajib, ayyata'addaba, apa yang wajib, agar beretika, beradab. Siapa al-waladu, seorang anak. Sejak kapan? Min sigorihi, sejak kecilnya si al-walad. Wajib bagi seorang anak untuk beradab sejak kecil. Ini ada ceritanya. Ahmadu, adapun Ahmad, waladun adalah anak, shaghirun yang masih kecil. Ahmad adalah anak kecil, anak yang masih kecil. Lakinnau, akan tetapi sesungguhnya Ahmad, adibun, adalah anak yang beradab. Walihada, oleh karena ini, lakinnahu adibun, karena dia beradab, yuhibbu, cintahu kepada Ahmad, siapa abuhu, ayahnya Ahmad. Karena dia beradab, ayahnya cinta kepada Ahmad. Wahuwa, adapun Ahmad, aidon, juga, yuhibbu, itu suka. Siapa Ahmad? As-su'ala, kepada bertanya. An kulli syai'in, tentang segala sesuatu. La yafamu, yang belum faham siapa Ahmad. Hu, kepada kulli syai'in, kepada segala sesuatu tersebut. Ahmad adalah anak yang masih kecil, akan tetapi ia adalah anak yang beradab. Oleh karena ini, dia beradab, ayahnya suka padanya. Dan dia juga, wa huwa aidan yuhibbu as-su'ala an kulli syai'in la yafamuhu. Dan dia juga suka bertanya tentang segala sesuatu yang ia belum memahaminya. Wadata yaumin, dan pada suatu hari, tanazzaha, jalan-jalan siapa Ahmad, ma'abihi, bersamaan dengan ayahnya Ahmad. Jalan-jalan di mana? Fi bustanin, di kebun. Fara'a, kemudian melihat siapa Ahmad, syajarata wardin, kepada pohon mawar, bunga mawar, pohonnya, jamilatan, yang bagus, apa pohon tersebut. Walakinna, akan tetapi pohon mawar itu, muwajjatun, itu bengkok. Bunganya bagus tapi bengkok batangnya. Faqala, kemudian berkata siapa Ahmadu, Ahmad, ma ajmala hadhihi syajarata. Ini sighatut ta'ajjub. Ma, apa? Ajmala, yang mengindahkan, apa, ma hadhihi syajarata, kepada pohon ini. Atau alangkah indahnya pohon ini. Apa yang mengindahkan kepada pohon ini sehingga menjadi begitu indah? Walakin, dan akan tetapi,
Limada, kenapa? Ya abi, wahai ayahku. Hiya, adapun pohon ini muwajjatun, itu bengkok. Alangkah indah pohon ini, akan tetapi kenapa wahai ayahku pohon ini bengkok? Faqala, maka menjawab siapa al-abu, sang ayah. Ayah menjawab, li'annal bustaniya, karena sesungguhnya tukang kebun, lam ya'tani, itu tidak memperhatikan siapa al-bustani, bitakwimia, untuk meluruskan syajarata wardin. Karena tukang kebunnya tidak memperhatikan untuk meluruskan pohon itu. Min sigoriha, sejak masih kecilnya pohon tersebut. Ketika batangnya masih kecil, tukang kebunnya tidak perhatian untuk meluruskan, akhirnya bengkok terus. Orang kalau dari kecil keliru dibiarkan saja, dia akan keliru terus karena dia tidak tahu kalau dia keliru. Makanya dari kecil kalau ada salah dalam akhlak harus segera diingatkan. Anak makan dengan tangan kiri, kita ingatkan. Jangan makan dengan tangan kiri, karena itu kebiasaan syaitan. Kalau Rasulullah makan dengan tangan kanan, maka kita harus meniru dengan Rasulullah SAW. Kalau masuk kamar kecil, dahulukan kaki kiri, keluarnya dahulukan kaki kanan. Sebelum masuk doa, keluar doa. Kalau mau wudhu, berkumur dulu, istinsyak dulu, baca basmalah dulu. Dari kecil kita tunjukkan seperti ini. Kalau habis makan cuci tangan, pakai sabun, dan lain sebagainya. Sejak kecil kita ingatkan. Maka anak ini akan menjadi tahu, akan menjadi prinsip hidupnya sampai besar. Dia menjadi anak yang sesuai dengan etika, sesuai dengan tata tertib kehidupan. Karena hidup ini ada caranya, ada undang-undangnya. Undang-undang hidup ini sudah diajarkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabda mulia beliau. Kalau kita melakukannya, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Sejak kecil. Karena penjaga kebunnya tidak memperhatikan untuk meluruskan pohon tersebut sejak kecil, fasarat, maka menjadi apa? Syajaratu wardin muwajjatan, itu bengkok. Faqala, kemudian berkata siapa Ahmadu, Ahmad, al-ahsan, ada yang lebih baik, an-nuqawwima, yaitu hendaknya kita meluruskan kepada syajarata wardin, kepada pohon mawar tersebut, al-ana, dalam waktu sekarang. Katanya Ahmad, kalau gitu yang lebih baik kita luruskan saja sekarang. Faduhika, kemudian tersenyum, tertawa. Siapa abuhu, ayahnya Ahmad. Ayahnya tertawa karena Ahmad masih belum berpengalaman, belum tahu. Waqala, dan berkata siapa abuhu, ayahnya Ahmad, lahu, kepada Ahmad, la yata'atta, tidak mungkin, tidak bisa didatangkan apa dzalik, hal itu, meluruskan syajarata wardin atau takwimaha. Ya waladi, wahai anakku, tidak mungkin hal itu kita lakukan, wahai anakku. Li'annaha,
karena sesungguhnya syajarata wardin, pohon mawar tersebut, qad kaburat, itu telah menjadi besar, wa ghaludat, dan menjadi tebal, besar. Apa saquha, batangnya syajarata wardin tersebut. Kalau kita paksa patah. Kalau kita paksa bisa patah. Fakadzalika, maka begitu juga sebagaimana syajarata wardin, al-waladu, seorang anak. Alladzi, yang lam yata'addab, yang tidak beradab, min sigori, sejak kecilnya si al-walad. Begitu juga dengan anak yang tidak mau beretika sejak kecil, maka dia kesulitan. Makanya ketika seorang suami istri itu menikah, ini harus ada kesepakatan bahwasanya sejak saat ini, sejak saya menjadi suamimu, sejak engkau menjadi istriku, maka kita harus berkata dengan kata-kata yang lembut. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata kasar. Agar apa? Agar ini menjadi kebiasaan bagi kita. Agar ketika kita punya anak, anak itu terbiasa dengan bahasa-bahasa yang lembut itu, bahasa yang santun itu, bahasa yang sopan itu. Sehingga ketika di dalam rumah dia terbiasa dengan bahasa yang santun, bahasa itu akan dibawa keluar rumah, akan digunakan untuk berbicara kepada siapapun. Dan semua orang akan suka dengan orang yang beradab, berakhlak, dan santun. Kalau sudah besar, la yumkinu, tidak mungkin, apa ta'dibuhu, mengajarkan adab kepada sang anak, fi kibarihi, di usia tuanya, al-wala. Ya mungkin, tapi sangat sulit. Atau memang dia tidak bisa sama sekali menggunakan bahasa yang lembut. Udah dari kecil hidup di jalanan, diajak bahasa yang lembut, ya udah terbiasa dengan bahasa yang seperti itu. Walaupun hatinya baik, gitu ya. Nah, terkadang ada orang itu yang cara mengungkapkan kata-kata itu bahasanya kasar, tapi sebenarnya hatinya lembut. Allah subhanahu wa ta'ala al-khamisu, adapun pelajaran yang kelima, bab yang kelima, membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi seorang anak berakhlak sejak kecil. Ahmad waladun shagirun lakinnahu adibun, Ahmad adalah anak yang masih kecil, akan tetapi ia beradab. Walihada yuhibbu abuhu, oleh karena itu ayahnya suka padanya. Wa huwa aidan yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu, dan ia juga suka bertanya tentang segala sesuatu yang belum ia fahami tentang hal tersebut. Wa dhata yawmin tanazzaha ma'abihi fi bustanin, dan suatu hari ia jalan-jalan bersama ayahnya di kebun. Fara'a syajarata wardin jamilatan, kemudian ia melihat pohon mawar, bunga mawar yang cantik, yang indah. Walakinna muwajjatun, akan tetapi pohon mawar itu bengkok. Faqala Ahmadu ma ajmana hadhihi syajarah, kemudian Ahmad berkata, alangkah indahnya pohon ini, atau apa yang mengindahkan pohon ini. Walakin limadha ya abi hiya muwajjatun, akan tetapi kenapa wahai ayahku ia bengkok. Faqala al-abu li'anna al-bustaniya lam ya'tani bitaqwimiha, sang ayah berkata, karena sesungguhnya tukang kebun tidak memperhatikan untuk meluruskannya bunga tersebut sejak kecil, min sigoriha, sejak kecilnya. Fasarat muwajjatan, maka ia menjadi pohon yang bengkok. Faqala Ahmadu al-ahsanu
an nuqawwimaha al-ana. Yang terbaik sekarang kita meluruskannya saat ini juga. Fadhika abuhu, kemudian ayahnya tertawa. Wa qala lahu la yata'atta dzalika ya waladi. Kemudian sang ayah berkata kepadanya, si Ahmad, tidak mungkin hal itu wahai putraku. Li'anna qad kaburat wa ghuluzat saquha. Karena sesungguhnya pohon itu telah menjadi besar dan besar tangkainya. Fakadzalikal waladu, maka begitu juga seorang anak alladzi lam yata'addab min sigarihi, yang tidak beretika, beradab dimulai dari kecilnya. La yumkinu ta'dibu fi kibari, tidak mungkin atau sulit mengajarinya adab di usia tuanya, karena sudah kadung terbiasa. Nah, marilah kita biasakan dalam keluarga kita untuk berkata yang santun. Dan penting juga bagi orang tua, apabila ada perselisihan antara suami istri, jangan sampai bermarah-marahan, berkata kotor di sisi anak. Kalau memang hendak marah, ditahan dulu. Ditahan dulu sekuat tenaga. Atau disampaikan dengan cara yang santun. Atau jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kejanggalan dari suami apa disampaikan tentang perbuatan istri itu. Bagi istri juga kejanggalannya disampaikan kepada suami. Nanti saling-saling berbenah agar sama-sama menjadi nyaman, menjadi sakinah mawaddah warahmah, bahagia keduanya di dunia dan akhirat bersama anak-anaknya. Dalam berkeluarga itu jangan hanya menuntut untuk dibahagiakan oleh pasangan. Jangan sampai berbersit seperti itu di dalam hati. Akan tetapi, marilah kita selalu berusaha membahagiakan pasangan kita. Dengan seperti itu, nanti ada timbal balik, pasti pasangan kita berusaha untuk membahagiakan kita. Saling memberikan yang terbaik, insya Allah semuanya akan bahagia dan akan menghargai. Cinta semakin tumbuh, semakin tumbuh dan semakin tumbuh. Insya Allah akan bahagia di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.